Menggelar konser tim seperti ASEAN All Stars jelas tak bisa begini. Berita penolakan pemain makin hari makin masif dan masalah lain pun makin menerjang. Makanya makin kesini makin muncul pihak-pihak yang dianggap menjadi biang kerok. Salah satunya pelatih yang baru saja juara AFF bersama Vietnam, Kim Sang-sik, kini mulai dikambing hitamkan. Dan di saat yang bersamaan, laga pramusim ini mulai jadi bahan sorotan media-media asing yang tertarik. Jika biasanya hanya media Asia Tenggara, kini media Eropa pun mulai melirik, mengingat lawannya nggak kaleng-kaleng, yakni Manchester United. Sebuah hal yang seharusnya bisa membuat AFF sadar dan terus berbenah buat menjaga dan menaikkan image sepak bola Asia Tenggara. Namun ironisnya, justru di momen sebesar ini AFF terlihat belum siap. Alih-alih memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengangkat citra sepak bola ASEAN, mereka justru sibuk memadamkan api dari dalam. Dari isu pemain yang mogok hingga keraguan soal kualitas pertandingan yang akan digelar. Dan AFF sepertinya tahu betul agar tiket terjual, agar stadion penuh, hanya ada satu cara, yakni pastikan semua bintang Manchester United ikut dalam tur ke Malaysia. Ya, semua, tanpa terkecuali. Sebuah permintaan yang terdengar ambisius tapi juga putus asa. So, inilah berbagai masalah yang sedang diperbaiki oleh AFF tapi bisa blunder. Untuk memahami keruwetan yang terjadi, kita harus melihat ke balik layar yang belum tersentuh sorotan media. Masalah mulai datang dari konsep laga ASEAN All Stars dan jadwal itu sendiri. Gagasan membentuk tim gabungan dari negara-negara Asia Tenggara memang terdengar idealis. Tapi dalam prakteknya, siapa yang punya wewenang memilih pemain? Siapa yang akan jadi kapten? Dan yang paling sensitif, siapa yang rela dikorbankan demi tampilnya pemain dari negara tertentu? Sebab sebuah laga bergengsi, ya, tapi jadwalnya bersinggungan dengan persiapan matchday dan disinilah gesekan lain muncul. Para pelatih klub mulai gusar, mereka khawatir pemain-pemainnya kelelahan atau bahkan cedera. Apalagi laga ini bukan pertandingan resmi FIFA, tidak ada keharusan melepas pemain, dan tidak ada jaminan bagi klub jika terjadi resiko besar. Hingga beberapa federasi nasional mulai merasa dipinggirkan. Pemain-pemain mereka tak kunjung dipanggil, padahal kontribusi mereka di liga tak bisa dianggap remeh. Dan kemudian muncul keputusan mengejutkan, di mana AFF dan pihak Malaybank sebagai penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih kepala. Kim memang punya prestasi, tidak diragukan sebagai juara bertahan AFF bersama Vietnam. Tapi untuk masuk ke ruang ganti berisi para pemain dari berbagai latar budaya dan ego bukan hal mudah, apalagi jika ia datang tanpa pendekatan personal yang kuat. Makanya, meski nama Kim Sang-sik membawa reputasi besar, banyak pihak menganggap bahwa karisma sang pelatih kurang mampu menarik minat para pemain top untuk bertahan di skuad. Nama sang pelatih masih belum mencolok nama-nama lain seperti Sintayong, Park Hang-seo hingga Kim Pang-gon. Sebab, ia diketahui baru melatih Vietnam kurang dari 1 tahun lalu. Tepatnya pada Juni 2024, Kim Sang-sik baru pertama kali kenal dengan Asia Tenggara saat melawan Filipina. Makanya, beberapa pemain bintang mungkin tidak nyaman. Mereka merasa metode Kim terlalu kaku, komunikasi pun susah, ya kan? Mendengar kabar ini mencuat ke permukaan, gejolak tak hanya dirasakan oleh para pecinta sepak bola, namun juga menggema ke ruang redaksi media-media Asia Tenggara. Media Vietnam dan Tri.com secara terbuka mempertanyakan kondisi yang tak biasa ini. Sebuah situasi yang terasa janggal ketika para negara di kawasan justru tampak enggan untuk dilatih oleh nakoda tim nasional Vietnam. Kebingungan menyelimuti mengapa justru sang juru taktik yang seharusnya menjadi pusat strategi dan semangat malah tak mendapat kepercayaan dari para federasi negara sahabat. Mengapa sejumlah bintang menolak bergabung dengan pelatih Kim Sang-sik melawan Manchester United? Thailand, Indonesia, dan Malaysia satu persatu menarik pemain bintang mereka dari panggilan ASEAN All Stars, ungkap media Vietnam dan Tri.
Iya, hingga kini hanya 12 nama yang dipastikan akan memperkuat skuad ASEAN All Stars, setelah Ferrari dan Asnawi belum bisa dipastikan oleh Erick Thohir. Jumlah yang jauh dari harapan awal, di mana mimpi untuk membentuk tim tangguh dengan 22 pemain yang bisa menantang raksasa Premier League Manchester United kini terlihat mulai kabur dari pandangan. Awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, PSSI, dan FAT dari Thailand telah mengirimkan masing-masing 2 dan 3 pemain untuk bergabung. Namun dalam perkembangan terbaru, negara-negara tersebut banyak menarik kembali para pemain yang awalnya diutus untuk bergabung dengan ASEAN All Stars. Sorotan media Eropa ke ASEAN All Stars versus Man United. Di tengah kekacauan yang tak kunjung reda, datanglah satu hal yang sebenarnya bisa menjadi titik balik, yakni sorotan dari media Eropa. Di mana media yang khusus membahas Manchester United asal Eropa, Strady News, menyoroti antusiasme penggemar yang berekspektasi tinggi di Asia Tenggara. Dalam artikel berjudul Man United siap hadapi bintang-bintang ASEAN di Malaysia, mereka menganggap tur MU ke Malaysia bisa menjadi sebuah momentum yang bagus. Manchester United akan kembali ke Malaysia setelah 16 tahun untuk memainkan pertandingan persahabatan bergengsi melawan tim ASEAN All Stars tahun depan. Pertandingan Maybank Challenge Cup akan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil yang besar di Kuala Lumpur. Penggemar sepak bola di Asia Tenggara sudah tidak sabar menantikan pertandingan eksibisi pasca musim ini. Banyak pendukung yang ingin berpartisipasi dalam pertandingan, tulis media Eropa tersebut dalam artikelnya. Ya, sorotan ini jelas menarik perhatian karena bisa menaikkan citra sepak bola Asia Tenggara yang seharusnya berkibar. Namun AFF juga harus sadar bahwa mereka seharusnya berbenah untuk lebih bijak dalam memahami situasi. Salah satunya kondisi tim ASEAN All Stars yang belum final dan pemain belum lengkap seperti Asnawi dan Ferrari yang bisa jadi batal terbang ke Malaysia. Selain itu, latihan persiapan belum terstruktur, bahkan beberapa netizen menyebut tim ini seperti dibentuk dalam mode darurat. AFF minta Man United bawa semua pemainnya. Untuk menarik penonton sehingga memperbaiki citra ASEAN, maka harapan besar yang disematkan pada laga ini bukan hanya karena nama besar Manchester United, tapi karena siapa bintang MU yang bakal tampil, seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, dan lain-lain. Namun di balik euforia itu, terselip kekhawatiran. Sebagian bintang The Red Devils adalah pilar timnas masing-masing. Portugal, Uruguay, Belanda, dan masih banyak negara lain dijadwalkan bermain di awal Juni. Artinya, peluang mereka absen dari tur pramusim ke Malaysia sangat terbuka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apakah laga ini benar-benar akan menghadirkan skuad terbaik Manchester United? Mengetahui potensi kehilangan bintang-bintang utama, AFF dan Malaysia langsung menugaskan promotor untuk mengamankan komitmen dari pihak klub. Hal ini dipertegas Paul Kim, promotor pro event yang kembali dipercaya mengatur kedatangan setan merah. Dan menurutnya, publik tak perlu khawatir. Saat mereka menyelesaikan pertandingan terakhir musim ini, mereka akan naik pesawat ke Malaysia, lalu ke Hong Kong untuk pertandingan kedua. Semua bintang besar akan hadir di sana, Garnacho, Kapten Bruno, Maino, seluruh tim secara umum. Ada kontrak antara saya dan klub yang mencakup ketentuan dan tindakan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, kata Paul Kim dikutip dari The Tau. Tak berhenti dari pernyataan sang promotor, kepastian serupa juga akhirnya datang langsung dari sumber utama Manchester United sendiri. Lewat pernyataan resmi yang disampaikan oleh Christopher Koeman, Direktur Tur Global Club. Pihak setan merah menegaskan bahwa mereka akan membawa seluruh pemain terbaik dalam lawatan ke Asia, termasuk ke Malaysia dan Hong Kong. Yang penting adalah kita hanya perlu membiarkan para pemain kembali ke tim nasional pada awal Juni, sehingga Anda dapat sepenuhnya yakin bahwa Anda akan bertemu dengan bintang-bintang kami.
Di bawah kepemimpinan Kapten Bruno Fernandes, kami memiliki pemain lain yang siap bergabung dengan kami, seperti Garnacho, Casemiro, dan mudah-mudahan Amad Diallo pulih sepenuhnya dari cedera. Anda dapat percaya pada kami akan menampilkan pertunjukan yang hebat, kata Direktur MU Christopher Koeman, sumber The Taw. Ya, ini adalah sebuah kabar yang seharusnya menenangkan, sekaligus menjadi angin segar bagi AFF dan seluruh penyelenggara. Jadi itulah berbagai sorotan kepada ASEAN All Stars yang makin hari makin kacau aja. So, kalian sendiri masih berharap apa nih dari pertandingan tersebut? Coba tulis harapan kalian soal ASEAN All Stars versus Manchester United di kolom komentar cuy.